Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi kami yang berupa negara hukum. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Valentino Putra dengan NPM 2301270. Nama saya Adinda Nasution dengan NPM 23012110. Saya Imelda Regina Siswi dengan NPM 23012093. Saya Sahdil Adinda Putri dengan NPM 23012091. Saya Sadila Indah Putri ingin menjelaskan apa itu definisi dari negara hukum dan apa saja unsur-unsurnya. Menurut pengetahuan saya, definisi dari negara hukum ialah konsep di mana negara dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan didasarkan oleh kekuasaan atau sewenang-wenang dari penguasa. Di dalam negara hukum, hukum berlaku untuk semua orang, termasuk untuk pemerintahan. Negara hukum dirancang untuk melindungi hak-hak, untuk kebebasan individu, serta untuk memastikan keadilan. Di dalam negara hukum, ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Yang pertama, demi kepastian hukum. Yang kedua, untuk perlakuan yang sama. Yang ketiga, legitimasi demokrasi. Dan yang keempat, tentukan akal budi. Selanjutnya, unsur-unsur negara hukum. Di dalam negara hukum memiliki 3 unsur pokok utama. Yang pertama adalah supremacy of law, yang berarti supremasi hukum, yaitu hukum adalah otoritas tertinggi dan semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, ada equality before the law, yaitu kesetaraan di depan hukum. Semua orang tunduk pada hukum yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar tanpa individu. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Valentino Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri beserta prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri negara hukum. Para ahli hukum berpendapat bahwa ciri-ciri negara hukum ini ada beberapa macam. Namun setidaknya ada 4 ciri-ciri yang secara umum kita ketahui. Yang pertama yaitu, kekuasaan di negara hukum ini dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua yaitu, kegiatan yang terjadi di negara hukum ini berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga yaitu, negara hukum ini berjalan berdasarkan suatu undang-undang yang menjamin HAM. Dan yang terakhir yaitu, negara hukum ini menuntut adanya pembagian kekuasaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip negara hukum. Dirangkum dari pendapat para ahli hukum mengenai prinsip-prinsip negara hukum, saya akan membahas setidaknya 4 prinsip-prinsip negara hukum yang ada. Yang pertama yaitu supremasi hukum atau supremasi of law dalam bahasa Inggrisnya. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi suatu negara itu bukanlah manusia, melainkan konstitusilah yang menjadi cerminan hukum tertinggi di suatu negara. Yang mana kita menyebut ini sebagai the rule of law and not of man. Yang kedua yaitu peradilan tata usaha negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi warga negaranya untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara atau administrative court oleh pejabat administrasi negara. Yang ketiga yaitu peradilan tata negara atau constitutional court. Pentingnya constitutional court adalah dalam upaya untuk memperkuat sistem checks and balance antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah untuk menjamin terjadinya demokrasi. Dan yang terakhir yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Perlindungan terhadap HAM ini dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Macam-macam bidang hukum di Indonesia. Hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bidang, di antara lain, yang pertama, hukum pidana, yang kedua, hukum perdata, dan yang ketiga, hukum acara. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar aturan hukum dan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hukum pidana dikenal dengan 2 jenis perbuatan. Yang pertama yaitu kejahatan
dan yang kedua pelanggaran. Contoh kejahatan yaitu seperti membunuh, berzina, memperkosa, dan sebagainya. Contoh pelanggaran yaitu seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara, dan sebagainya. Yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah dan kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan menjadi yang pertama hukum keluarga, yang kedua hukum harta kekayaan, yang ketiga hukum benda, yang keempat hukum perikatan, yang kelima hukum waris. Yang ketiga adalah hukum acara. Hukum acara adalah aturan yang mengatur cara pelaksanaan proses peradilan di pengadilan. Ini mencakup prosedur untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan perkara di pengadilan, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Tujuan hukum acara yaitu untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, tertib, dan teratur, sesuai dengan hukum yang berlaku. Baiklah, saya akan menjelaskan negara hukum di Indonesia. Landasan yuridis negara hukum di Indonesia, konstitusi kita UUD 1945, secara nyata menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau res stat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka atau matstat. Sistem konstitusional pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sekian penjelasan saya tentang negara hukum di Indonesia.